Buarbakso Atsawitur warenium Borgu dewa sidiamahi Dioyonah porocu adayat Om narayanu yawidam sarum yad buatam yastyabawiyam Neskalang niranjan niruya kalpun nirakyata sududewiku narayanu Astiakat Om tuam siwa tuam dewa Iya suara param suara Warahma Wisnu asca rudarasca Warusah paryakiratita Om papukaramaham apa sambawa Rahimam pundaria kaksik Sabahia biantara suci Om kesama dewa Swaru parani kita angkara Mamuja swaru papidya Walaya suasadiasiwa Om kesantauya kaiku dosa Kesantauya wajiku mamu Santauya manaswa dosa Permadat kesamam Om santi
Tari Olek Tamu Lilingan dipakai sebagai tari promosi pariwisata Bali ke negara-negara Eropa. Selengkapnya dalam Bali Story. Lakukan kecurangan sebuah gudang beras di Denpasar digerebek petugas kepolisian. Silvano Convalius top skor dari Bali United. Artis dan penyanyi Raisa ternyata sudah menjalankan beberapa tahapan pernikahan. Om Swastiastu. Halo, selamat pagi pemirsa Net Bali kembali hadir menyapa Anda. Pagi ini kami akan membawakan sederet dan sajian berita terhangat serta inspiratif. Berkembangnya Bali sebagai salah satu tujuan wisata dunia saat ini tidak bisa dilepaskan dari peran seni tari yang satu ini. Lebih dikenal dengan nama The Bumblebee Dance, tari Olek Tamu Lilingan dipakai sebagai tari promosi pariwisata Bali ke sejumlah negara Eropa pada tahun 1950-an. Selengkapnya dalam Bali Story berikut ini. Dengan iringan gong kebiar, tari Olek Tamu Lilingan termasuk salah satu tari yang masih berkembang hingga saat ini. Tari Olek Tamu Lilingan sering dipentaskan untuk menghibur para wisatawan di sanggar-sanggar seni di daerah Ubud dan beberapa hotel di Bali. Selain itu, tari ini juga masih dipentaskan dalam pesta kesenian Bali setiap tahunnya. Tari Olek Tamu Lilingan terdiri dari kata olek dan tamu lilingan. Olek yang berarti gerakan yang lemah gemulai, sedangkan tamu lilingan berarti kumbang. Tari Olek Tamu Lilingan melukiskan gerak-gerik seekor kumbang yang senang bermain-main dan bermesra-mesraan dengan sekuntum bunga di sebuah taman. Tari ini merupakan tari berpasangan, ditarikan oleh seorang penari wanita dan seorang penari laki-laki. Gerakan-gerakan tari Olek Tamu Lilingan menggambarkan keluasan seorang penari wanita dan kegagahan penari laki-laki. Kedua penari menampilkan gerakan-gerakan bermesraan dengan penuh dinamika. Perasaan cinta yang dirasakan oleh sepasang manusia diungkap lewat gerakan-gerakan seperti berkejar-kejaran, bermanja-manjaan, marah, dan macam-macam emosi yang dimunculkan lewat ekspresi wajah penari. Tari Olek Tamu Lilingan dianggap sebagai tari klasik karena menampilkan gerakan dasar tari Bali yang belum mendapatkan kreasi. Sebagian besar penari menilai tarian ini cukup sulit ditarikan. Penari wanita Olek Tamu Lilingan sangat memerlukan kelunturan tubuh, keluasan tangan, dan dasar tari Bali yang cukup kuat. Sedangkan penari laki-lakinya juga memerlukan kelunturan tubuh dan keluasan. Tari Olek Tamu Lilingan ini juga sering dijadikan materi lomba tari Bali. Seniman ternama Iketut Maria alias I Mario yang menciptakan pertama kali tari Olek Tamu Lilingan. Tarian ini digarap pada tahun 1952 atas permintaan John Coase, budayawan asal Inggris yang sangat terkesan dengan kesenian Bali. Pada tahun 1950-an, John Coase terobsesi untuk mengorganisir sebuah misi kesenian ke Eropa. Selama petualangannya mengamati beberapa sekegong di Bali, Coase tertarik dengan penampilan sekegong pelihatan. Pada tahun 1952, Coase menilai bahwa gong pelihatan dengan permainan kendang An Agung Gede Mandra yang cukup ekspresif cukup layak ditampilkan di panggung internasional. Dalam rencana kelawatan ke Eropa itu, Coase ingin juga membawa sebuah tarian yang indah dan romantik untuk melengkapi gong pelihatan yang pada saat itu telah memiliki tari janger dan juga legong kraton. Atas saran Mandra, Coase mengajak penari terkenal sekaligus guru tari Iketut Maria alias I Mario.
Mario yang waktu itu sudah menciptakan tari kebiar duduk bersedia bergabung dengan Gong Pelihatan. Coast merangsang Mario untuk berkreasi lagi dengan memperlihatkan buku tari klasik balet yang di dalamnya terdapat foto-foto duet Sleeping Beauty mengenai kisah percintaan Putri Aurora dengan kekasihnya Pangeran Charming. Dari situlah Mario terinspirasi menciptakan tari Oleg. Untuk membawakan tari baru itu, I Mario memilih Ni Gusti Ayu Rakarasmi dan I Sampe yang memiliki bakat menari yang bagus. Dalam menata iringannya, Mario mengajak I Wayan Sukra, ahli tabu asal marga Tabanan. Di samping itu, dilibatkan pula 3 pakar tabu Gong Pelihatan dalam menggarap gending Oleg, yakni Gusti Kompiang, An Agung Gede Mandre, dan I Wayan Lebah. Tari Oleg itu semula bernama Legong Prembon. Host kurang berkesan dengan nama Legong Prembon karena sulit diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. I Mario kemudian menggantinya menjadi tari Oleg Tamulilingan Mengisap Sari. Atas kesepakatan bersama, akhirnya disebut Oleg Tamulilingan atau The Bumblebee Dance. Awalnya, tari Oleg Tamulilingan lebih dikenal di mancanegara daripada di Bali, karena begitu tercipta, langsung dipakai ajang promosi Bali di luar. Sebelum berangkat ke Eropa, misi kesenian pemerintah Indonesia terlebih dahulu menginginkan untuk pentas di Istana Merdeka sebagai tanda pamit kepada Presiden Soekarno untuk lawatan selama 10 bulan ke Perancis, Jerman, Belgia, Italia, Inggris, dan beberapa kota besar di Amerika Serikat. Here are the dancers of Bali with their amazing gamelan orchestra. Let's have a nice welcome to them, won't you please? Mario tidak turut dalam rombongan itu. Namun beberapa tahun kemudian, bersama Gong Panggung Tabanan, ia menghipnotis masyarakat Eropa, Kanada, dan Amerika Serikat dengan berbagai improvisasi gerak tari indah dalam tari kebiar duduk dan tari terompong pada acara Coast to Coast Tour pada tahun 1957 dan 1962. Lakukan kecurangan sebuah gudang beras di Denpasar digerebek petugas kepolisian. Tunggu sesaat lagi, tetap di Net Bali. Anak band, hobi cover lagu. Net Bali memberikan kesempatan agar kamu lebih dikenal. Caranya, kirimkan video musik atau covermu dan dapatkan kesempatan untuk ditayangkan di Net Bali. Info syarat dan ketentuan dapat dilihat di fanpage Facebook Net Biro Bali, Twitter @netbirobali, Instagram Net Bali Official. Hari ini kami melaksanakan patroli. Motor, jaguar Ambon, jaguar motor silakan pelan-pelan, tetap tengok kiri kanan. Setelah sampai di lokasi, saya membagi tim untuk menutup ruang gerak pelaku. Anak-anak nongkrong nggak jelas, belum diperiksa udah bubar aja. Untuk para pengemudi, untuk tidak menggunakan bahu jalan, karena bahu jalan diperuntukkan untuk keadaan darurat. Terima kasih. Meluncur ke TKP. Siap, 86. Tutup aktivitas hari Anda dengan rangkuman informasi terkini. Masih di Net 24. 2 kapal ikan Malaysia diamankan di perairan Natuna, Kepulauan Riau. Sekitar 2 ton ikan disita petugas dan 21 ABK kapal diamankan. Selanjutnya 2 bandar narkoba diciduk petugas di Jalan Raya Lintas Sumatera, Lampung Tengah. Seekor ikan mola-mola terdampar di pantai Teluk Palu ditemukan warga. Ya, ini kali ketiga ikan jenis mola-mola terdampar di pantai Teluk Palu. Temani istirahat malam Anda bersama Net 24 setiap hari jam 12 malam. Here are the stories about passion, teamwork, battles for victory,
Here, we bring sports to the next level. One hour, that's all you need. Net Sport. Deru suara mesin roda 2. Pertarungan memicu adrenalin, mengejar yang terdepan. Real Road Racing Series, hanya di Net. Selamat malam, welcome back di acara yang bikin melek, bikin jenius, bikin baper bersama dengan kami berdua. Namanya Liga Juve ya, pasti Juve yang juara lah. Tapi daripada gadungan, mendingan kita dengerin langsung pernyataannya Jurgen Klopp ya. Mereka akan tampil lebih agresif, memberikan umpan-umpan, tetapi gol-gol tetap akan hadir dari penyerang-penyerang yang ada di depan. Saya kira nih situasinya gak ngaruh kali kita ada pemain paling jelek waktu lawan Barcelona. Itu menurut Anda jeleknya. Sampai ketemu besok dan suka-suka. Waduh, mandi tuh. Air. Iya, masa sih? Itu lagi. Kayak air ya? Iya. Ya, Firza ya? This is water. Water. Firza ngapain sih? Jangan tonton The Comment ya. Yuk, stay funky. Stay funky. Ya, kembali di Net Bali, lakukan kecurangan sebuah gudang beras di Denpasar digerebek petugas kepolisian. Dari hasil penggerbekan, petugas mengamankan 17,5 ton beras yang siap diedarkan. Tersangka Dharma Wibowo kini hanya bisa tertunduk lesu setelah jajaran Reskrim Polresta Denpasar menggerebek gudang beras miliknya yang terletak di Jalan Padma Penatih, Denpasar. Saat penggerbekan pada Rabu malam, di gudang ini sedang berlangsung aktivitas pencoblosan beras. Tersangka yang merupakan pemilik agen beras UD Mekarsari di Denpasar telah melakukan kecurangan dengan mengurangi jumlah setiap sak beras. Dengan menggunakan mesin penyedot satu sak beras yang kapasitasnya 25 kg dikurangi menjadi 24 kg. Kemudian beras yang telah berkurang isinya diedarkan ke toko-toko di seputaran Denpasar. Sedangkan hasil beras yang telah disedot dikumpulkan dan dikemas di dalam sak yang baru untuk diedarkan kembali. Sudah hampir setiap hari dia sampai menghabiskan 7 ton. Kalau dihitung 10 kalikan 7 ton, ya 10.000 kalikan 7 ton, bisa sampai 7 juta satu hari. Dikalikan 1 bulan, sudah 210 juta. Ya, kalikan 1 tahun, hampir 2 M lebih. Itu dipasarkan kemana aja? Terungkapnya kasus ini setelah pelanggan mengetahui beras yang diterima beratnya tidak sesuai dengan yang tertera pada kemasan. Tersangka kini diamankan Reskrim Polresta Denpasar. Sementara kedua anak buah tersangka saat ini masih berstatus sebagai saksi. Dari kasus ini petugas mengamankan 700 sak beras atau seberat 17,5 ton. Akibat ulahnya tersangka dijerat dengan Undang-Undang Konsumen dengan ancaman lebih dari 5 tahun penjara. Surya Sanjaya melaporkan untuk Net. Sebanyak 19 orang korban first travel di Bali belum diberangkatkan umroh ke Tanah Suci. Diduga masih ada ratusan korban lainnya yang enggan melaporkan kasus ini. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali mendata ada 19 orang dari Bali yang belum diberangkatkan umroh oleh agen first travel. Kepala Bidang Haji dan Umroh Kusnul Hadi menjelaskan, dari 295 calon jamaah yang mendaftar melalui kantor perwakilan first travel yang ada di Bali, 274 diantaranya sudah diberangkatkan pada 17 Mei 2017. Sedangkan sisanya untuk program tahun 2017 belum diberangkatkan. Meski terdata 19 orang yang belum berangkat, diduga masih ada ratusan orang lainnya yang menjadi korban agen first travel. Dari sejumlah korban tersebut diakuinya sudah ada beberapa yang melapor ke Kementerian Agama Provinsi Bali. Nah, selebihnya yang puluhan orang yang memang ada yang berani melapor, ada yang tidak berani melapor itu adalah program 2018
Nah, ini yang tidak bisa kita deteksi. Dan itu hanya dari mulut ke mulut. Mungkin ya malu atau bagaimana melalui agen yang tidak resmi. Keperorangan dia berafiliasi langsung ke pusat di Jakarta. Pihaknya menghimbau kepada calon jemaah yang sudah membayar biaya umroh ke First Travel agar melaporkan ke kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali untuk diproses lebih lanjut. Kepada masyarakat juga agar tidak mudah tergiur dengan biaya umroh yang murah. Karena normalnya biaya untuk umroh berkisar senilai 22 juta hingga 25 juta rupiah. Selama ini biaya umroh yang ditawarkan First Travel hanya senilai 15 juta rupiah. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Hari Raya Idul Adha, pengamanan Pelabuhan Padang Bayi Karangasem diperketat. 15 personil tambahan pun dikerahkan yang berasal dari tim Densus Anti Premanisme Polres Karangasem. Menyambut Hari Raya Idul Adha, pengamanan di Pelabuhan Padang Bayi Karangasem diperketat. Kepolisian Sektor Laut Padang Bayi mendapat bantuan 15 personil bersenjata lengkap yang berasal dari Kesatuan Tim Densus Anti Premanisme Polres Karangasem. 15 personil bertugas melakukan pemeriksaan kendaraan pada pintu masuk serta pintu keluar pelabuhan. Pemeriksaan untuk memastikan keamanan di Pulau Bali, terutama berkaitan dengan terorisme, mengingat Pelabuhan Padang Bayi merupakan salah satu pintu masuk utama wilayah timur Indonesia. Pengamanan oleh 15 personil khusus ini akan berlangsung hingga 7 September mendatang. Berikan penguatan tenaga BKO Tim Sus Anti Premanisme dari Polres sebanyak 15 orang. Kita gunakan untuk BKO di sini untuk melakukan pemeriksaan, jadi kendaraan, barang, orang yang masuk Bali melalui wilayah timur, terutama dari kapal-kapal dari daerah Lembang. Jadi peningkatan kegiatan seperti biasa yang rutin ditingkatkan, diperketat kembali untuk mengantisipasi Hari Raya. Dengan adanya tambahan personil ini, Polsek Laut Padang Bayi berharap keamanan di pelabuhan tetap kondusif sehingga proses perayaan Idul Adha berlangsung aman dan lancar. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Bangkai paus yang terdampar di pantai Yeh Kuning, Jembrana, Bali dikubur Kamis siang. Mamalia dengan panjang mencapai 6 meter ini diduga merupakan jenis paus sei. Bau tak sedap yang merebak di pantai Yeh Kuning, Jembrana, Bali berasal dari bangkai paus ini. Diduga bangkai mamalia ini merupakan paus sei yang merupakan salah satu spesies paus balin. Panjangnya diperkirakan mencapai 6 meter. Sejak ditemukan saat seorang pemancing Rabu siang, kondisi paus sudah tidak utuh. Kan Pak, saya tidak berani mengambil ikan, ada ikan terdampar di atas laut. Ikannya itu udah tahu dia. Setelah kita selidiki terus sampai ke pinggir, ternyata ikannya seperti ini. Mungkin ini paus ya, kurang lebih panjang badannya aja 6 meter, 5 meteran lah, kurang lebih. Atas keluhan warga, perangkat desa berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Jembrana. Ini adalah hanya paus saja. Dan kita sudah menindaklanjuti berkoordinasi dengan kecamatan, kabupaten, dan sudah ditanggapi. Dan hari ini BGO akan datang untuk mengumpulkan. Dan untuk dampak lainnya itu rasanya belum ditemukan dan tidak ada lagi, cuma bau itu aja. Kamis siang dengan mengerahkan 1 unit eskavator, bangkai paus dikuburkan di dekat lokasi penemuannya. Ini bukanlah yang pertama kali terjadi. Sebelumnya, sebulan lalu terdapat 2 bangkai lumba-lumba yang juga terdampar di pantai Yeh Kuning, Jembrana. Putu Wijaya melaporkan untuk NET. Petani cabai di Desa Selisihan Kelungkung gagal panen. Hal ini diakibatkan oleh serangan hama wereng yang menyebabkan cabai membusuk. Beginilah keadaan belasan hektar lahan cabai di Desa Selisihan Kelungkung. Cabai yang seharusnya siap panen ini membusuk akibat serangan hama wereng. Membusuknya tanaman cabai telah terjadi sejak sebulan lalu. Akibat kejadian ini petani merugi karena biasanya dapat memperoleh 50 kg untuk lahan seluas 12 are, kini hanya dapat memanen 10 kg saja dengan kualitas cabai yang kurang baik. Sebelumnya petani telah berupaya memberikan obat anti hama, namun tidak berhasil, malah bertambah parah. Petani berharap pihak terkait segera turun tangan untuk mengatasi persoalan ini agar kejadian serupa tak terulang lagi. Dari wereng juga Pak ya? Sejak kapan nih Pak cabainya kayak ini Pak? 30 harian lah kena orang. 30 harian ya. Kalau kayak gini berapa kilo dapat Pak sekarang? 10 kilo gitu. Rugi kalau gini kena penyakit. Membusuknya tanaman cabai di Desa Selisihan terjadi menyeluruh di setiap lahan petani.
Padahal wilayah ini merupakan salah satu penghasil cabai terbesar di Kabupaten Klungkung. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Striker Bali United Silvano Convalius berhasil raih sebutan top skor. Seperti apa sosok Silvano Convalius, tetap di NET Bali. Bagaimana anak-anak? Ada yang tahu? Anime. Gosip Indonesia. Meresahkan warga Indonesia. Oh, so sweet. Top Chart Music minggu ini. Tayangan sehat adalah tayangan yang menghibur sekaligus memberikan informasi yang berguna dan bermanfaat bagi masyarakat. Satu Indonesia kali ini bersama Wahyu Aditya, a.k.a. Wadit. Saya gelisah kenapa kok tidak banyak karya animasi lokal. Akhirnya saya harus menciptakan lembaga yang minimal bisa mencetak banyak orang yang bisa membuat animasi. Ingin merubah persepsi bahwa menggambar itu bukan urusannya seniman, tapi menggambar adalah salah satu cara berkomunikasi. Bersuara lewat karya, itu dia ya. Hai guys, welcome to Breakout, acara musik nomor 1. Kita mau update tentang nih ya musisi-musisi yang enak banget juga lagunya. Buat nemenin suasana kayak gini nih. Breakout hanya di NET. Orang ini itu kalau belanja secukupnya. Yang kedua tidak berani mengeluarkan uang. Karena yang berhak mengeluarkan uang di negara Indonesia adalah Bank Indonesia. Waktu Indonesia bercanda hanya di NET. Mau yang fresh di pagi hari? Wow! Menemani sarapan Anda akan hadir tontonan baru di layar kaca. Berbagai informasi menarik paling wow ada di sini. Setiap Senin sampai Jumat jam 7 pagi. Hanya di NET. Menemani sore Anda, NET 16 hadir dengan rangkaian berita dari dalam dan luar negeri. Selamat sore, NET 16 hari ini kembali hadir bersama saya Tommy Fajar. Dan saya Rahma Hayuningdia. Dari sudut yang berbeda, kami antarkan berita teraktual, cepat dan akurat. ESG dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sepasang suami istri diringkus terkait dengan kasus penipuan berkedok investasi. Selama menjalankan aksinya, pelaku telah meraup miliaran rupiah. NET 16, setiap hari jam 4 sore, hanya di NET. Ini adalah seorang penyanyi Indonesia cowok, silakan. Hah? Desta Mahendra kan? Desta Mahendra. Ini adalah Elo. Oke, kita lihat ya. Ini gambar siapa? Gue. Ini gambar siapa? Lo. Ya udah. Tonight Show hanya di NET. Kamu itu kalau aku tanya Senin sampai dengan Minggu, hari apa yang kamu suka? Jumat. Kalau aku hari Kamis. Kenapa bang? Kamis you. Ini Talk Show hanya di NET. Coba Anda sebutkan warnanya, bukan kata-katanya. Yakin Anda menyebutkan warna dan bukan membaca kata-katanya? Menurut J. Ridley Stroop, otak manusia akan lebih cepat untuk membaca kata-kata daripada melihat warna dan menyebutkannya. Temukan fakta menarik lainnya dalam Lintas Imaji. Setelah meraih perunggu dalam SEA Games 2017 di Malaysia, Timnas Garuda tiba di tanah air Rabu malam. Meski gagal penuhi target emas, kedatangan Timnas U22 tetap disambut hangat para supporter dan masyarakat Indonesia. Menang kami sambut, kalah kami jemput. Itulah istilah yang digunakan supporter tim nasional Indonesia saat menyambut kedatangan tim Garuda Muda di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang Rabu malam.
Meski gagal penuhi target emas dan hanya raih posisi ketiga, anak asuh Luis Milla tetap dapat sambutan yang meriah dari masyarakat. Hal tersebut tak lepas dari penampilan maksimal yang telah diberikan oleh Hansa Muyama dan kawan-kawan. Gagal raih target di SEA Games, fokus tim nasional U22 kini langsung beralih ke ajang Asian Games yang akan berlangsung Agustus 2018 mendatang di Jakarta dan Palembang. Para pemain akan langsung dipulangkan ke klub masing-masing dan kembali berlaga di ajang kompetisi liga domestik. Pada SEA Games 2017 di Malaysia, timnas Garuda Muda harus puas meraih perunggu setelah di partai semifinal ditundukkan Malaysia 1-0 di penghujung babak kedua. Pada perebutan tempat ketiga, timnas Garuda Muda yang sempat tertinggal 1 gol di babak pertama akhirnya menyudahi perlawanan Myanmar 3-1 dan meraih medali perunggu. Arman Kidam, Franciscus Romi melaporkan untuk NET. Upacara penutupan SEA Games 2017 berlangsung meriah di Stadion Bukit Jalil, Malaysia. Dengan ini perhelatan olahraga terbesar se-Asia Tenggara resmi ditutup. Malaysia menyulap Stadion Nasional Bukit Jalil menjadi panggung raksasa penutupan Pesta Akbar se-Asia Tenggara Rabu malam. Sejumlah musisi negeri jiran ikut ambil bagian meramaikan acara ini. Selain itu, Presiden Dewan Olimpiade Malaysia menyampaikan rasa bahagia atas kesuksesan tuan rumah sebagai penyelenggara dan juga juara umum. Dalam kesempatan ini dilakukan penyerahan bendera SEA Games kepada perwakilan Filipina. Filipina akan menjadi tuan rumah SEA Games 2019. Kemudian acara yang didukung 17.000 sukarelawan ini berakhir dengan pesta kembang api. Bali United bersiap hadapi Persela Lamongan tanpa pilar utama. Setelah 3 pemain berlaga di SEA Games dan 3 pemain lainnya dipilih perkuat tim nasional hadapi Fiji. Pelatih Bali United Widodo Ciputro harapkan Bahdim CS siap turun pada laga 3 September nanti. Jajaran skuad Serdadu Tridatu laku keras di tim nasional. Setelah 3 pemain berlaga di ajang SEA Games Kuala Lumpur, yakni Diki Indriana, Ricky Fajrin, dan Yabes Roni, belum lama ini 3 pemain dipilih lagi untuk perkuat skuad Garuda melawan Fiji pada 2 September nanti di Stadion Candrabaga, Bekasi, Jawa Barat. 3 punggawa, Igede Sukadana, Irfan Bahdim, dan Stefano Lillivali terpilih berangkat perkuat timnas melawan Fiji. Awalnya 4 pemain yang diminta, namun Fadil Sausu batal mengikuti pertandingan karena banyaknya stok gelandang di skuad Garuda dan dengan perhitungan pertandingan yang hanya berlangsung 1 kali. Fadil pun dipastikan akan tetap perkuat Bali United dalam laga kontra Laskar Joko Tingkir nanti. Dengan pengurangan 6 pilar utama, Bali United sempat nyatakan tak sanggup hadapi Persela Lamongan pada 3 September mendatang. Namun dengan dikembalikannya Fadil Sausu, pertandingan yang akan digelar di Stadion Dipta Gianyar Bali ini akan tetap dilaksanakan sesuai jadwal. Meski jadwal pertandingan yang begitu padat, pelatih Bali United Widodo Ciputro masih berharap Bahdim CS dalam kondisi siap jika harus turun bermain. Ya kita bisa memaksimalkan lah yang ada ya. Dan kebetulan juga kemungkinan Bahdim nanti kita lihat ya, Bahdim CS kondisinya kalau dia memang bisa nyampe ke sini malam atau pagi, ya kita lihat kondisinya apakah bisa dimainkan apa tidak. Di pekan ke-22 dalam klasemen Liga 1 2017, Bali United bermain cemerlang dengan berhasil menduduki posisi teratas dengan mengumpulkan 41 poin. Sedangkan Persela Lamongan harus puas di posisi ke-15 dengan 24 poin. Gita Natalia Adi Setiawan melaporkan untuk NET. Mengemas cantik perolehan 23 gol hingga laga ke-21 Bali United, Silvano Convalius berhasil raih sebutan top skor. Pemain berpaspor Belanda ini berhasil mencetak 5 gol dalam 1 pertandingan. Seperti apa sosok Silvano Convalius? Berikut liputannya. Laga melawan Mitra Kukar pada 27 Agustus lalu menjadi hari bersejarah bagi salah satu striker Bali United ini. Melalui sepakannya, Serdadu Tridatu berhasil tumbangkan kedikjayaan tim Naga Bekes dengan skor telak 6-1. 5 gol dalam laga tersebut disumbangkan oleh Silvano Convalius. Memulai karirnya dalam usia yang sangat muda, pemain kelahiran 10 Agustus 1987 ini sempat tergabung dalam Akademi Ajax di negara asalnya Belanda. Ia pun sempat malang melintang bermain untuk klub lokal Belanda, Divisi 2 Jerman, hingga mengecap atmosfer sepak bola Asia di Cina. Namanya mulai dikenal saat memperkuat 2 klub di Malta, Hamrin Spartan dan Barterkara.
I think, most of all my family, of course, always inspire me to never give up, always continue. When I play in Holland, it was difficult to come somewhere in a good team, and my father always tell me, there is more ways to be a professional player. You have many countries in the world, and I follow his opinion, and I went all over the world to play football. Dengan rekam jejak yang cukup baik, Silvano sesuai dengan kriteria penyerang yang dicari Bali United. Memakai nomor punggung 99 hingga pekan ke-21 di Liga 1 2017, ia berhasil mengantongi 23 gol dan menyabet gelar top scorer sementara. Especially big thanks to my teammates because I cannot score the goal, dribble from the half alone. They have to play me the passes, and I think it was just my day, and all Bali United day. So very good. It sounds, I don't want to be arrogant, but I feel already a couple of weeks that it's possible because we are playing very good and very attacking. We create a lot of chances, so I know the day has come that I can score 3, 4, 5 goals. Memutuskan berkarir profesional di Indonesia, Silvano berharap masa persepakbolaan di Indonesia bisa lebih maju dan semakin baik. Yes, of course. I wish the Indonesian football in the next years also will grow more. Already the last recent results, it's very good for the promotion of the football. In the SEA Games, the 3rd position, I think it's a good achievement. So I hope now the league is getting very organized. It's getting better. A couple of years I know there was a lot of problems in Indonesia, but now it's getting more professional every year. And I think it's good, you have a very big country and a lot of talent, so I just wish for the best, Pemain bertinggi badan 192 cm ini pun tak menutup kemungkinan untuk menerima tawaran naturalisasi jika kesempatan tersebut datang. If they offer me, I will play, 100%. So we will see what happens. Already I get this question a couple of times. Like I say, Indonesia is a beautiful country, and if the country want me to help, I'm a soldier, I'm there to fight. So we will see what's gonna happen, So let's see. Hanya butuh 4 gol lagi untuk Silvano Convalius merebut gelar top scorer dari Boas Salazar. Boas mengoleksi 26 gol dalam Liga 1 musim 2010-2011. Di sisa laga Liga 1 2017, akankah Silvano berhasil menggantikan Boas? Kita tunggu saja sepak terjangnya. Gita Natalia, Andi Setiawan melaporkan untuk DER. Sesaat lagi kita akan ikuti referensi film yang bisa Anda tonton di akhir pekan. Jadi tetap di Net Bali. Anak band, hobi cover lagu. Net Bali memberikan kesempatan agar kamu lebih dikenal. Caranya, kirimkan video musik atau covermu dan dapatkan kesempatan untuk ditayangkan di Net Bali. Info syarat dan ketentuan dapat dilihat di fanpage Facebook Net Biro Bali, Twitter @netbirobali, Instagram Net Bali Official. Peringatan Baya Permukaan Merah. Tembak. Garuda, setiap Sabtu jam 2 siang, hanya di NET. Awali
keceriaan pagi Anda dengan ragam berita terkini. Selamat pagi. Sebuah pameran kuliner tahunan bertajuk Summer Food Fancy Show 2017 berlangsung di kota New York dan Pavilion Indonesia menawarkan sejumlah produk khas tanah air. Karena itu salah satu poin penilaian dari Kuching Springs kalau mereka ikut show. Kita lihat beberapa perkiraan cuaca di beberapa kota besar di Indonesia. Serta informasi menarik dan inspiratif yang dikemas dengan santai. Indonesia Morning Show, hanya di NET. Bangun pagi bisa bikin tambah pintar. Bareng Andre Hesti, bisa. Berbagai inovasi masa kini, seru-seruan di Fun Science. Hingga tips oi-oi. Pagi-pagi, hanya di NET. Selamat pagi, berjumpa lagi bersama kami di NET 10. Informasi selanjutnya, kontingen Indonesia menampilkan beragam budaya seperti aksi pencaksilat dan juga tarian tradisional. Ini lengkap dengan pakaian adat Nusantara dalam perhelatan Karnaval Tropical de Paris. Tapi video berikutnya ini datang dari CJ Hasan Syamsuri. Hasan berbagi informasi tentang gua terbesar dan terpanjang se-Asia Tenggara. Sekian NET 10 pagi ini, saya Sheila Purnama. Dan saya Arsan Jaya, terima kasih dan selamat beraktivitas. Hello good people, welcome back on Entertainment News. Berikut lengkapnya untuk Anda kesimpulan. Sebarkan pengaruh positif tanpa gosip. Sajian fakta dunia hiburan dari dalam dan luar negeri. Ada Ryan Reynolds yang membocorkan lokasi syuting sequel film Deadpool. Artika Sari Devi yang sempat viral di media sosial karena berbelanja dengan menggunakan daster. Berikut ini di Entertainment News yang akan merangkum pernikahan unik artis Indonesia hanya di Celebrity Countdown. Entertainment News, hanya di NET. Customs Protection. Mas Firman. Aduh, Mas Firman. Bunga buat aku ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke Jack, Season 2, hanya di NET. Ya, Stephen King adalah salah satu penulis legendaris yang karyanya sudah banyak diangkat ke layar perak. Mulai dari Shawshank Redemption hingga IT yang baru dirilis tahun ini. Di bulan Agustus ini satu lagi karya Stephen King yang difilmkan, yaitu The Dark Tower. Film ini akan membawa kita berpetualang ke Midworld bersama si ahli tembak Ronald Deschain. The gunslingers were knights. Film terbaru keluaran Columbia Pictures yang berjudul The Dark Tower mungkin sudah tak asing lagi untuk para penikmat cerita karya Stephen King. Yap, benar sekali, film ini memang diangkat dari novel King yang terbit tahun 1982 hingga 2012. Film ini diangkat dari seri pertama novel yang berjudul The Dark Tower The Gunslinger. Idris Elba didapuk menjadi pemeran utama protagonis yang bernama Roland Deschain, si ahli tembak atau gunslinger. Lalu Matthew McConaughey menjadi antagonis yang bernama The Man in Black. Sebagai keturunan terakhir kaum kesatria yang disebut Cowboy, Roland Deschain harus melakukan perjalanan menuju The Dark Tower. Menara inilah yang disebut-sebut sebagai pusat alam semesta. Dark Tower berada di dunia lain yang bernama Midworld. Namun jika menara ini hancur, maka semua semesta termasuk dunia manusia pun akan musnah. Takdir mempertemukan Roland bersama dengan Jack Chamber, seorang anak laki-laki yang tersesat di Midworld setelah ia meninggal. Menemukan kepentingan bersama, akhirnya Roland dan Jack pun saling membantu untuk menemukan Dark Tower dan bersembunyi dari serbuan pasukan The Man in Black. The Dark Tower disutradarai oleh Nicholas Arcel yang bergenre petualangan, horor juga fantasi. Walau di bukunya latar belakang cerita banyak mengambil di dunia fantasi, namun sang sutradara mengubahnya sedikit dengan memasukkan beberapa unsur kehidupan modern masa sekarang.
Memakai biaya 60 juta US dollar atau sekitar 780 miliar rupiah, The Dark Tower berusaha memuaskan pecinta novel The Dark Tower di seluruh dunia. Berdurasi 1,5 jam, The Dark Tower sudah bisa kita saksikan di Bali. He who aims with his hand has forgotten the face of his father. I aim with my eye. I do not shoot with my hand. I shoot with my mind. Ya, ini dia film aksi namun dengan bumbu komedi. American Made yang dibintangi oleh Tom Cruise baru saja dirilis. Di film ini Tom Cruise memerankan Barry Seal, seorang pilot yang menjadi kurir narkoba. American Made diangkat dari kisah nyata tentang operasi narkoba terbesar yang pernah dilakukan oleh Amerika. Tom Cruise memang tak ada habisnya. Di usia yang sudah kepala 5, aktor tampan ini tetap membintangi banyak film action. Ya, satu lagi film action dari Cruise di tahun ini berjudul American Made. Diangkat dari kisah nyata, film ini bercerita tentang Barry Seal yang berhenti menjadi seorang pilot maskapai komersil dan memilih menjadi kaki tangan bandar narkoba. Tugasnya adalah menjadi kurir dengan membawa narkoba memakai pesawat dari Kolombia ke Amerika. Namun sayang, dalam salah satu tugasnya Seal tertangkap. Demi pengurangan masa tahanan, ia pun berkompromi dengan menjadi informan untuk DEA, sebuah badan yang menangani kasus narkoba dalam dan luar negeri di Amerika. Salah satu operasi besar yang dikerjakan Barry Seal dan DEA adalah saat pemerintahan Presiden Reagan, di mana pesawat yang dibawanya untuk transaksi dengan kartel narkoba besar Pablo Escobar dipasangi kamera dan alat sadap. Operasi ini menjadi salah satu operasi narkoba terbesar di Amerika. Film bergenre action thriller ini adalah kerjasama kedua antara Cruise dan sutradara Doug Liman setelah film The Edge of Tomorrow. Film ini memakan biaya besar sekitar 80 juta US dollar atau setara dengan sekitar 1 triliun rupiah. Tom Cruise berharap aksi di film ini bisa memuaskan para penggemar film action. Mind if we'll have fun while we can? Wait, in love with summer. I want to fight them. Usai jeda kita akan ikuti lagu-lagu yang lagi hits dan viral di sosial media. Jadi tetap di Net Bali. Hai guys, welcome to acara musik nomor 1. Kita mau update tentang nih ya musisi-musisi yang enak banget juga lagunya. Buat nemenin suasana kayak gini nih. Breakout hanya di Net. Orang ini itu kalau belanja secukupnya. Yang kedua tidak berani mengeluarkan uang. Karena yang berhak mengeluarkan uang di negara Indonesia adalah Bank Indonesia. Waktu Indonesia bercanda hanya di Net. Bangun pagi bisa bikin tambah pintar. Barang Andre Hesti bisa. Berbagai inovasi masa kini, seru-seruan di Fun Science, hingga tips oi-oi. Pagi-pagi hanya di Net. Kamu itu kalau aku tanya Senin sampai dengan Minggu, hari apa yang kamu suka? Jumat. Kalau aku hari Kamis. Kenapa, Bang? Kamis you. Ini talk show hanya di Net. Ini ada seorang penyanyi Indonesia cowok, silakan. Hah? Reza Sumendra kan? Dari mana? Desta Mahendra. Ini adalah Elo. Oke, kita lihat ya. Ini gambar siapa? Gue. Ini gambar siapa? Lo. Ya udah. Tonight Show hanya di Net. Mau yang fresh di pagi hari? Wow, menemani sarapan Anda akan hadir tontonan baru di layar kaca. Berbagai informasi menarik paling wow ada di sini. Setiap Senin sampai Jumat jam 7 pagi, hanya di Net. Coba Anda sebutkan warnanya, bukan kata-katanya. Yakin Anda menyebutkan warna dan bukan membaca kata-katanya? Menurut J. Redley Stroop, otak manusia akan lebih cepat untuk membaca kata-kata daripada melihat warna dan menyebutkannya. Temukan fakta menarik lainnya dalam Melintas Imaji.
Nah, sekarang kita ngomong soal lagu dan musik video klip. Yang gak kalah hits lagi adalah lagu Usai di Sini dari album ketiga Raisa yang video musiknya baru dirilis pertengahan Agustus lalu. Nah, rupanya video klip ini juga menyimpan banyak cerita. Tapi yang jadi sorotan netizen adalah adegan Raisa pakai skuter merah yang katanya bikin sentuhan video ini semakin berbeda. Hadinya tanya yang tak terjawab, seolah aku tak pernah jadi bagian. Sendu dan menenangkan. Inilah video klip Usai di Sini yang terbaru dari penyanyi Raisa Andriana. Single kelima yang masih bagian dari album Handmade ini memberi sentuhan berbeda dari video klip Raisa sebelumnya. Selama 5 menit penonton diajak menikmati petualangan Raisa di pedesaan daerah Florence, Italia. Aransemen lagu Usai di Sini pun terdengar lebih sederhana namun mendalam, yakni hanya lewat piano dan sedikit petikan string. Tapi yang jadi sorotan netizen justru adegan Raisa dengan skuter merahnya ini nih. Beragam komentar pun berseliweran di media sosial. Bahkan ada yang mengatakan gaya Raisa naik skuter merah jadi tren baru di kalangan generasi milenial. Baru dirilis 11 Agustus lalu, kini viewersnya sudah lebih dari 1.600.000 akun. Dengan nuansa film pendek, video klip Usai di Sini yang diciptakan Raisa dan Haris Pranowo diharapkan mampu mengikuti sukses video klip single sebelumnya. Mulai Terjebak Nostalgia, Pemeran Utama, dan LDR yang lebih dahulu digarap oleh Candi Suleman. Raisa, ngomongin Raisa dan ternyata sejumlah tahap jalan pernikahannya sudah dilalui. Yang terbaru usai acara siraman dan pengajian, Raisa dan Hamis Daud menggelar ritual adat Sunda, namanya ngeyek sereh. Nah, ini dia foto-foto prosesi ngeyek sereh yang diposting oleh akun Instagram Bright Story. Ritual adat Sunda ini dilakukan Selasa malam lalu yang bermakna permintaan restu kedua calon mempelai kepada orang tua masing-masing. Kalau kita lihat ya, banyak peralatan, ada daun sirih, buah pinang, padi, bambu, kendi, dan masih banyak lagi. Nah, alat-alat itu punya makna mendalam seperti harapan hidup sejahtera, nasihat, gotong royong, dan jujur. Yang pasti keduanya malam itu tampil cantik dan ganteng. Raisa dengan kebaya berpalet warna beige, sedangkan Hamis Daud pakai kemeja putih berpadu jas, peci, dan sarung. Gara-gara foto ini netizen jadi iri, baper, dan juga bahagia. Karena akhirnya tahap demi tahap jelang pernikahan mereka lalui. Tinggal menunggu hari puncak tanggal 3 September, pernikahan mereka akan digelar di Mid Plaza. Ya, balik ngomongin lagu romantis dan yang lagi viral yang lainnya, yaitu lagu dengan judul Akad punyanya Payung Teduh. Nah, lagu ini memang berbeda, seolah-olah keluar dari zona nyaman dengan lagu yang sudah dirilis Payung Teduh sebelumnya. Tapi hasilnya wow, banyak juga yang mengcover lagu ini. Dan siapa saja mereka? Yuk kita lihat bareng-bareng. Betapa bahagianya hatiku saat ku duduk berdua denganmu. Selalu ku syukuri, begitulah adanya. Ini dia lagu teranyar dari Payung Teduh. Dirilis Juli 2017 lalu, single berjudul Akad ini terus menghibur pencinta musik Indonesia. Lagu berlirik puitis, multitafsir, dan klebi hati membuat penikmat lagu ini bisa baper alias bawa perasaan. Bertemakan pinangan kekasih untuk menikah bersama, di single Akad ini Payung Teduh benar-benar keluar dari zona nyaman mereka. Lebih terang, ceria, dan romantis ketimbang lagu Payung Teduh sebelumnya. Single ini kian viral di media sosial. Sudah lebih dari sebulan video klipnya ditonton lebih dari 8.500.000 kali. Kepopuleran lagu ini pun membuat Akad di cover atau dinyanyikan ulang oleh penggemar, netizen, hingga vlogger. Seperti lewat cara ini. Berjudul cover Akad versi pengamen Jogja, Alfiraf bersama teman-temannya mengaransemen ulang Akad dengan versi looping dan beat.
Hasilnya, akad versi mereka pun tak kalah merdu. Namun bila saat berpisah telah tiba, izinkan ku menjaga dirimu. Hanindia juga tak mau kalah. Suara merdunya mengalun indah menyanyikan akad milik Payung Teduh dengan versinya sendiri. Bermodalkan permainan organ dan suara merdu, penyanyi muda ini membuat fansnya semakin jatuh hati dan baper. Cover single akad versi Hanindia pun sudah dilihat netizen lebih dari 3.300.000 kali. Bila nanti saatnya telah tiba. Begitupun Angga Chandra. Vokalis Adipati Band ini juga tak sungkan untuk mengcover lagu akad. Dengan gitar akustik, Angga mencoba menyanyikan ulang akad versinya. Petikan gitarnya pun mengalun indah, begitupun alunan suaranya. Mari dan tertawa. Bila nanti saatnya telah tiba. Popularitas lagu akad ini memang terus menggulung. Di YouTube saja lebih dari 30 netizen coba mengcover lagu romantis ala Payung Teduh ini lewat ragam variasi dan juga aliran. Yang pasti lagu dari Is, Chomi, Cito, dan Ivan ini sudah membius pencinta lagu puitis. Gebrakan yang melejit pembuka bagi album baru Payung Teduh setelah sudah 5 tahun album terakhir mereka dikeluarkan. Berdua menikmati pelukan di ujung waktu. Sudilah kau menjadi istriku. Ya, informasi tadi mengakhiri Net Bali hari ini. Anda dapat saksikan kembali tayangan hari ini di YouTube channel kami www.youtube.com/netbali. Dan setelah ini kami akan memutarkan video klip dari Dialog Dini Hari, band yang digaungi oleh Denny Surya, Dadang, dan Brizio akan membawakan lagu Tentang Rumahku. Nah, bagi kalian nih yang mempunyai video klip musik atau cover dan ingin tayang di Net Bali, kalian bisa cek syarat dan ketentuannya di Instagram kami Net Bali Official. Saya Vera Zenvia, matur suksma dan selamat berakhir pekan. Om Santi 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 Om. Tentang rumahku di ujung bukit karang yang berbatu, beranda rumahku tumbuh-tumbuhan liar tak tahu malu. Tentang rumahku, berbagai macam musim telah kurengku, jadi saksi bisu cerita mimpi indah di masa lalu yang terlahir dari sebuah gerbang waktu yang menjadi tembok kokoh mengitari rumahku. Adakah yang lebih indah dari semua ini? Rumahmu ngildam cerita cinta yang megah, bermandi cahaya di padang bintang. Aku bahagia. Tentang rumahku, takkan goyah walau badai mengamuk. Seperti pohon jati, akarnya tertancap di poros bumi. Sewindu merindu, kembali pulang dengan sebongkah haru. Senyum menyambut bagai rindu kumbang pagi.